Kalian pernah nggak lagi enak-enaknya nebang pohon, taunya besoknya sakit, terus mati? Nggak pernah? Kenalan dulu dong sama si Supri, Suram Prihatin. Dahulu sekali, entah berapa tahun yang lalu, ada sebuah keluarga besar di sebuah desa yang tenang. Mereka punya kebun sangat luas. Saking luasnya, jarak dari satu rumah ke rumah saudara yang lain seperti maraton mini. Di kebun itu, ada kolam ikan yang biasanya dipakai untuk panen. Kebayang ya vibes-nya, sunyi, damai, dan rindang. Konon katanya, kebun itu sekarang masih ada, belum dibangun. Karena memang dari dulu sudah diniatkan untuk jadi makam keluarga. Jadi ya, suasananya kerasa agak beda. Adem, tapi ada hawanya. Nah, si keluarga ini dulunya juga juragan becak loh. Tahu kan, zaman dulu tuh becak sempet jadi transportasi primadona. Sampai akhirnya, lahan di depan kebun mereka disulap jadi base camp becak dan tempat ngumpul para abang-abang becak. Tapi nih, di antara lahan becak dan kebun, berdiri satu pohon nangka tua. Besar, diam, tapi mencolok. Waktu itu, para pekerja becak sedang istirahat di lahan setelah narik seharian. Waktu maghrib, matahari baru tenggelam. Salah satu dari mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang loncat ke pohon nangka itu. Ular, tapi bukan ular biasa. Gue lihat sesuatu di pohon, panjang, gede, ular, gede banget. Dia langsung teriak panik, tapi pekerja lainnya malah cuek. Tapi hari-hari berikutnya, si ular itu makin sering kelihatan. Bukan hanya Satu dua orang yang lihat aja sekarang. Bahkan ada yang bilang, ular itu kadang diam aja di batang pohon, ngeliatin orang dari kejauhan. Para pekerja makin resah. Mereka pun ngadu ke juragan, minta pohonnya ditebang atau setidaknya dipagarin. Tapi juragan cuma bilang, udahlah, gak usah main deket-deket situ aja, pasti aman kok. tapi ada satu pekerja yang kita sebut aja namanya Supri, suram dan prihatin. Dia ngerasa bisa ngatasin semuanya. Malam-malam, waktu semua orang udah pulang, dia datang lagi ke lahan. Bawa kapak, pelan-pelan. Dia mulai nebang pohon nangka itu. Anehnya, si ular gak muncul. Supri sukses tebang pohonnya tanpa gangguan. Dia pun pulang dengan perasaan menang, Seperti jagoan film action yang baru ngalahin musuh utama. Tapi, besok paginya, para pekerja udah standby di lahan. Pohon nangka itu udah gak ada, menyisakan akar dan sisa batang. Tapi Supri belum kunjung datang. Paling masuk angin tuh orang, pikir mereka. Oke, libur sehari. Lusa, masih gak ada kabar. Juragan mulai curiga. Akhirnya dia datengin rumah si Supri. Dan di sanalah Supri ditemukan terbujur kaku, udah gak bernyawa. Keluarganya bilang, kemarin malam dia pulang biasa aja. Malamnya mulai demam, lalu mengigau, panas tinggi. Subuh-subuhnya udah gak ada. Warga mulai bertanya-tanya. Beberapa bilang Supri kena penyakit biasa. Tapi banyak juga yang percaya ini akibat menebang pohon yang seharusnya gak disentuh. Karena ternyata malam itu Supri memang pulang sambil bawa kapak. Dan semua orang tahu. Cuma dia satu-satunya yang cukup nekat buat tebang pohon itu. sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati pohon yang bersisakan akar tersebut. Warga pun sepakat bahwa pohon itu ada penunggunya. Namun benarkah itu yang terjadi? Atau mungkin Supri terkena infeksi dan luka dari kapak yang kotor? Atau shock karena sugesti ketakutan? Dalam dunia psikologi ada istilah Nekobo Effect. Nggak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi sama Supri. Tapi ada satu hal yang pasti. Dia gegabah.
tidak berpikir dua kali. Menebang pohon yang bukan miliknya, mengganggu habitat makhluk lain, dan merusak harmoni alam demi keinginan pribadi.